Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, Bapak Iqbal S. Hum M. Baik, perkenalkan, saya Lara Septiani dengan NIM 20256124012 dari jurusan Syariah Ekonomi Bisnis Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, kelas S1 semester 1 angkatan 2024. Baik, di sini saya akan memaparkan jawaban tugas sejarah peradaban Islam, di mana soalnya adalah jelaskan secara bahasa dan istilah pengertian sejarah menurut para ahli. Sejarah merupakan kajian tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau yang menjadi landasan bagi perkembangan kehidupan umat manusia. Menurutnya, sejarah tidak hanya mencatat fakta, tetapi juga mempengaruhi perkembangan masyarakat di masa depan. Baik, soal yang kedua, jelaskan kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum Islam datang, bangsa Arab mengalami kondisi sosial politik yang sangat beragam, terutama di Jazirah Arab. Kondisi sosialnya yaitu suku kekerabatan masyarakat Arab pada masa pra-Islam sangat mementingkan sistem kekerabatan dan kesukuan. Kehidupan ekonomi, sebagian besar masyarakat Arab pada masa itu mengandalkan perdagangan sebagai mata pencaharian utama, terutama di kota Mekah dan Yasrib, yang sekarang disebut sebagai kota Madinah. Status sosial di masyarakat Arab terdapat hierarki yang sangat ketat. Ada kelas atas yang terdiri dari pemimpin suku, pedagang kaya, dan bangsawan. Kaum rendah seperti budak dan kaum miskin. Agama dan kepercayaan. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab umumnya menganut berbagai kepercayaan, animisme, politisme, dan penyembahan berhala. Yang bagian kedua, kondisi politik. Sistem suku masyarakat sebelum Islam sangat terkait dengan sistem suku atau tribalism. Setiap suku memiliki pemimpin yang disebut syekh dan kabilah. Kekuasaan kerajaan Nabatea berpusat di wilayah utara di sekitar Petra, yang sekarang kerajaan ini dikenal dengan perdagangan dan kebudayaan yang maju. Kerajaan ini adalah kerajaan Arab yang bersekutu dengan Kekaisaran Bizantium yang mempengaruhi wilayah Arab bagian utara. Pemisahan geografis dan sosial, pengaruh luar, perpecahan agama, dan kepercayaan. Baik, soal yang ketiga yaitu jelaskan kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab di tahun 634 sampai 644, umat Islam mengalami kemajuan yang luar biasa dalam berbagai aspek, baik dari segi politik, militer, sosial, ekonomi, maupun agama. Beberapa kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa tersebut, yang pertama itu penaklukan wilayah Syam, Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon, Mesir, Persia, Sasanid. Wilayah ini
menambahkan wilayah kekuasaan Islam yang semakin besar, memperluas pengaruh Islam ke Eropa, Asia, dan Afrika. Yang kedua, pembentukan sistem pemerintahan dan administrasi. Yang ketiga, kemajuan dalam bidang hukum. Yang keempat, pembangunan infrastruktur. Yang kelima, peningkatan sosial dan kesejahteraan. Yang keenam, penyebaran ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, kesejahteraan ekonomi. Yang kedelapan, perlindungan dan toleransi agama. Soal yang keempat, jelaskan latar belakang terjadinya perang sipil. Baik, latar belakang terjadinya perang sipil karena ketegangan yang meningkat antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan setelah pembunuhan Khalifah Utsman. Ketegangan ini berakar pada perbedaan pandangan mengenai bagaimana pembunuhan Utsman dan siapa yang berhak menjadi khalifah. Konflik ini menjadi perang besar yang berakhir dalam kebuntuan yang kemudian memunculkan perpecahan lebih lanjut di kalangan umat Islam. Soal yang kelima, jelaskan perbedaan kebijakan politik di masa dinasti Umayyah di Damaskus dan masa dinasti Abbasiyah Baghdad. Kebijakan politik di masa Umayyah di Damaskus lebih berfokus pada dominasi Arab, ekspansi wilayah kekuasaan dinastik, sementara dinasti Abbasiyah di Baghdad lebih menekankan inklusivitas, perkembangan budaya, dan pemerintahan yang lebih berbasis pada prinsip-prinsip Islam yang lebih luas dan lebih mengakomodasi berbagai kelompok etnis. Abbasiyah lebih menekankan pada pembangunan intelektual dan kemakmuran ekonomi yang menjadikan mereka sebagai salah satu periode keemasan dalam sejarah Islam. Baik, itulah tadi pemaparan dari tugas sejarah peradaban Islam. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan yang terjadi dalam video. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.